Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Dayani dengan NIM 18 14 10 Di sini saya akan memaparkan mengenai mekanisme transaksi saham syariah di Indonesia. Yang pertama mengenai rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Rekening efek syariah adalah rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Nah, pembukaan rekening efek syariah cuma bisa dilakuin lewat perusahaan efek yang udah punya syariah online trading system. Akad yang digunakan pada saat pembukaan rekening efek syariah antara calon investor dengan anggota bursa syariah online trading system itu adalah akad wakalah, di mana calon pemilik rekening efek syariah itu disebut dengan muwakil calon investor, sedangkan anggota bursa syariah online trading system itu adalah wakil, di mana Upsot sebagai wakil calon investor nantinya akan memproses semua keperluan dari calon investor, dimulai sejak permohonan pembukaan rekening efek syariah yang diajukan sampai dengan bukti sebagai investor yang diterima. Nah, akad wakalah terjadi sejak formulir permohonan pembukaan rekening efek syariah ditandatangani oleh calon investor. Lalu apa sih perbedaan rekening efek syariah, rekening dana nasabah, dan rekening tabungan syariah? Rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. Sedangkan rekening dana nasabah adalah rekening yang menampung semua uang investor seperti modal investasi, hasil dari keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. Lalu ada rekening tabungan syariah, di mana rekening tabungan syariah ini untuk menampung uang yang akan dikeluarkan dari rekening dana nasabah yang tadi. Apabila investor akan menarik atau menggunakan uang hasil penjualan saham syariah untuk hal lainnya di luar pembelian saham, maka uang tersebut harus ditransfer ke rekening tabungan syariah terlebih dahulu. Lalu di sini ada syariah online trading system yang tadi sempat disebut. Syariah online trading system merupakan salah satu layanan online trading yang didesain berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari Fatwa DSN MUI nomor 80. Dengan kata lain, DSN MUI nomor 80 yang dikonversikan menjadi sistem transaksi yang sesuai prinsip syariah. Nah, sistem syariah online trading system ini diciptakan oleh Bursa Efek Indonesia, tapi dikembangkan sama perusahaan efek. Lalu ada order, gimana sih cara order transaksi saham syariah? Nah, pada saat investor melakukan transaksi saham syariah, baik jual maupun beli, maka sebelum transaksi saham syariah itu berlanjut ke sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia dulu. Investor wajib melakukan transaksi terlebih dahulu melalui syariah online trading system tadi, di mana order transaksi ini adalah perintah investor untuk melakukan penawaran jual atau beli saham syariah. Order transaksi bisa disamakan dengan pembeli melakukan penawaran harga beli dan penjual menawarkan harga jual. Nah, order transaksi terdiri atas order transaksi jual dan order transaksi beli, di mana order transaksi jual adalah perintah investor untuk menawarkan saham syariah yang akan dijual pada harga tertentu. Harga yang menjadi harga jual biasanya lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku pada saat itu. Lalu, investor yang melakukan order transaksi jual itu disebut dengan investor jual. Lalu ada order transaksi beli. Nah, order transaksi beli ini adalah perintah investor untuk mengajukan penawaran beli saham syariah pada harga tertentu. Harga beli biasanya lebih rendah daripada harga pasar. Yang melakukan order transaksi beli disebut dengan investor beli. Lalu ada jadwal perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Jadwal perdagangan saham syariah di pasar sekunder ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara perdagangan. Nah, pasar sekunder yang mempertemukan investor jual dengan investor beli selama jadwal perdagangan harian yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia disebut dengan pasar reguler. Pasar reguler Bursa Efek Indonesia terdiri atas 2 sesi waktu perdagangan. Sesi yang pertama dimulai dari pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat, kecuali pada hari Jumat yang tutup lebih cepat 30 menit. Lalu sesi kedua dimulai dari pukul 13.30 sampai dengan 15.50 waktu Indonesia Barat. Nah, hari Jumat buka lebih lambat 30 menit. Hari terjadinya transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia disebut dengan hari perdagangan. Nah, waktu terjadinya transaksi disebut dengan jam perdagangan. Lalu, besaran setiap perubahan nilai minimal harga saham syariah disebut dengan fraksi harga. Nah, baik perubahan ke atas ataupun ke bawah, fraksi harga diciptakan untuk menjaga agar fluktuasi perubahan harga saham syariah lebih terkendali.
Jadi investor tidak sembarangan memasukkan order harga beli maupun order harga jual. Jadi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu ada batasan perubahan harga saham. Harga saham ada batasan ini. Batasan perubahan harga saham yaitu disebut dengan auto rejection system. Auto rejection system. Tujuannya adalah selain meminimalisasi fluktuasi harga jual untuk menciptakan harga saham syariah yang lebih mencerminkan pergerakan harga pasar yang sebenarnya. Apabila perubahan harga saham syariah dalam satu hari perdagangan menyentuh angka batas atas atau batas bawah, maka sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia akan otomatis menolak harga tersebut. Lalu berlanjut kepada analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental itu apa sih? Analisis fundamental adalah analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis kinerja perusahaan yang menerbitkan saham atau kinerja dari emiten. Menggunakan hipotesis kinerja perusahaan yang mencerminkan kinerja sahamnya, sehingga pergerakan saham adalah refleksi dari perkembangan perusahaan. Lalu analisis fundamental ini menggunakan faktor makroekonomi dan mikroekonomi sebagai alat untuk melakukan analisis. Lalu ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Nah, hipotesis yang digunakan adalah harga saham yang akan bergerak dengan pola-pola tertentu yang sama dan berulang di kemudian harinya. Analisis teknikal ini menggunakan pergerakan historis harga saham sebagai dasar dari memprediksi arah pergerakan saham di kemudian hari. Lalu ada resiko investasi saham syariah dan resiko transaksi saham syariah. Semua memiliki resiko, terutama dalam berinvestasi. Resiko investasi syariah dapat terjadi apabila kinerja saham syariah menunjukkan kinerja yang negatif, sehingga harga saham syariah terus turun dibandingkan dengan harga belinya, seperti penurunan kinerja perusahaan, kondisi makroekonomi yang menurun, atau kinerja sektor industri yang negatif. Nah, itu adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau resiko investasi saham syariah. Resiko yang paling buruk adalah ketika emiten bangkrut dan menyebabkan investor akan kehilangan seluruh modal investasinya. Setelah itu ada resiko transaksi saham syariah. Resiko ini dapat terjadi apabila dalam proses transaksi saham syariah terjadi gangguan order transaksi atau ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban transaksinya. Bisa terjadi karena gangguan jaringan telekomunikasi, sistem transaksi di perusahaan efek, atau gangguan di sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia. Nah, resiko paling buruknya apa sih? Resiko paling buruk itu adalah gangguan order transaksi, di mana adanya kegagalan transaksi atau investor tidak bisa melakukan order transaksi. Penyebabnya bisa karena operasional perusahaan efek diberhentikan sementara ataupun permanen. Nah, yang tadi itu udah disebutin, kalau korsleting listrik itu bisa jadi penyebabnya loh. Nah, yang dengan adanya gangguan tersebut, jadi investor nggak bisa ngelakuin transaksi saham syariah. Lalu, bagaimana memitigasi dari risiko investasi saham syariah tersebut? Investor syariah dapat memitigasi potensi kedua risiko tersebut dengan berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Investor syariah disarankan untuk memilih saham syariah yang secara historis masuk ke dalam daftar efek syariah agar dapat mengurangi risiko kerugian investasi syariah. Kriteria keuangan dalam seleksi saham syariah adalah rasio utang terhadap total aset perusahaan maksimal 45%. Dan seorang investor syariah wajib menghindari transaksi goror. Metode lain untuk mengurangi terjadinya risiko transaksi ialah menggunakan SUDS, yaitu transaksi berbasis tunai. Dengan ini, maka investor tidak dapat meminjam uang ke anggota Bursa Syariah Online Trading System untuk membeli saham syariah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.